Listeners, kembali dalam Smart Happiness. Pagi hari ini kita membahas tentang berani bicara ya. Berani bicara ketika melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan mungkin value-value yang ada di sekitar kita, itu juga mungkin menjadi salah satu dorongan gitu ya Pak Arfan ya untuk kita bisa belajar pagi hari ini. Tapi kalau ngomongin tentang bicara gitu Pak Arfan, mungkin banyak orang yang merasa takut gitu ya untuk bicara, untuk mengeluarkan suaranya. Kira-kira faktor-faktor apa sih yang bisa kita cermati gitu ya, supaya kita berani bicara? Tidak hanya mungkin melihat value, tapi mungkin dari sisi diri sendiri seperti pride, ego, itu mempengaruhi nggak? Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi yang membuat orang takut bicara itu adalah mencari aman sebenarnya. Oke. Kan? Karena orang yang tidak bicara, itu yang diam saja itu merasa dia tidak mengambil resiko apapun gitu. Padahal sebetulnya yang ingin saya katakan adalah apakah Anda bicara ataukah Anda diam, dua-duanya itu punya resiko gitu. Jangan Anda berpikir bahwa kalau diam itu nggak ada resiko gitu. Ya. Resikonya itu, misalnya tadi Audrey melihat ada kezaliman yang ada di depan mata Audrey, ya. Kemudian Audrey diam saja karena tidak mau cari masalah, kan begitu ya. Mau aman saja, ya secara fisik Audrey akan merasa aman secara fisik gitu. Tetapi akan ada yang mengusik nanti di hati Audrey, ya, suara-suara di hati kita, suara-suara di pikiran kita yang mengatakan begini, Audrey kamu kok tega ya gitu. Ya. Audrey kamu kok nggak ngomong apa-apa ya, kok kamu diam aja ya melihat semua itu, kemana kamu gitu ya. Eh, Kok kamu sangat memikirkan diri sendiri ya, kok kamu segitu aja takut ya, itu suara yang akan sangat eh, meng, apa istilahnya ya, menghantam kita gitu. Suara-suara seperti itu suara kita sendiri, suara di dalam batin kita, dan itu sesungguhnya menunjukkan mengenai hati nurani yang terusik gitu. Karena hati nurani kita itu, setiap orang itu dibekali oleh Tuhan gitu, yang namanya hati nurani. Tujuan dari hati nurani itu adalah agar manusia itu selalu berada di jalan kebenaran gitu. Jadi hati nurani itu selalu mengatakan kepada kita mengenai hal-hal yang benar gitu. Misalnya mengenai masalah keadilan gitu. Ini udah nggak adil nih, ini udah nggak fair nih. Itu hati nurani kita yang mengatakan seperti itu. Ini sudah merupakan sebuah kezaliman nih. Itu hati nurani kita yang mengatakan seperti itu. Kalau kita tolak, maka dia tidak akan berhenti di situ. Dia akan selalu menghantam kita dengan kata-kata yang seperti tadi gitu. Kok kamu tega ya? Kok kamu pengecut ya? Kok kamu hanya mikirin diri sendiri ya gitu. Itu dari hati nurani kita. Nah, yang lain adalah orang-orang di sekitar kita gitu. Ya, kalau saya misalnya saya diam gitu melihat sebuah kezaliman yang ada di depan mata, kecurangan yang ada di depan mata, kemudian saya diam, maka resikonya adalah saya akan dipertanyakan gitu oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Misalnya siapa? Teman-teman saya di kantor misalnya akan bertanya gitu, loh Pak Arfan itu kan motivator nasional leadership and happiness. Nah sekarang ini kita mengalami masalah leadership gitu, Betul. ya. Kok Pak Arfan diem aja ya gitu? Kan orang akan mempertanyakan kredibilitas kita. Berarti kan saya rugi sebetulnya karena trust orang kepada saya akan berkurang gitu karena saya diam saja melihat kezaliman yang terjadi. Begitu juga anak-anak saya gitu, orang-orang terdekat saya, istri saya, anak saya juga akan bertanya, ya, Papa kenapa Papa diam gitu? Ada di mana Papa ketika terjadi hal seperti itu? Ya, ada di mana? Dan kenapa Papa diam saja dan tidak melakukan apapun gitu? Nah itu kan sesuatu yang sesungguhnya beresiko gitu, Oke. gitu ya. Jadi yang ingin saya katakan, Audrey, apakah kita bicara atau kita diam, itu dua-duanya beresiko, cuman resikonya berbeda. Kalau kita mengatakan sesuatu, itu resikonya bisa bersifat fisik, ya. Tapi kalau kita tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya kita katakan, ya, maka resikonya itu bersifat mental dan spiritual gitu. Spiritual dalam pengertian hati nurani kita akan terus mendesak kita, mengatakan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini penakut, kita ini egois dan sebagainya. Kemudian juga orang-orang di sekitar kita itu akan menyampaikan hal yang sama yang membuat trust level mereka kepada kita akan menurun. Dan itu sebuah kerugian yang sangat besar gitu ketika kita bicara mengenai trust. Oke, ini berarti erat kaitannya juga dengan trust ya, smart listeners ya. Yes, sangat sangat erat. Oke.
kita nggak pengen gitu ya dicap orang sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, apalagi di dunia profesional gitu ya, dengan ucapan kata-kata kita ataupun kediaman kita seperti itu. Aku izin bacakan beberapa respon yang sudah masuk ya, Pak Arfan ya. Nanti mungkin Silakan. tanggapi. Kita ke YouTube dulu. Ada Bapak Budi Trendy, selamat pagi. Katanya Pak Arfan, siapa yang banyak bicara akan banyak melakukan kesalahan. Setuju nggak, Pak Arfan? Em, kalau bicaranya tidak berkualitas, ya maka harus ada persiapan gitu. Jadi jangan menggunakan kalimat ini sebagai alasan, sebagai excuse bagi Anda untuk diam gitu. Gitu ya. Ya, semakin banyak bicara, ya kalau Anda bicaranya nggak berkualitas, pasti akan banyak kesalahan. Semakin bicara, kalau Anda bicaranya tidak ada persiapan, main ngomong saja, pasti akan banyak kesalahan. Tuh. Tapi itu semua bisa di minimize kalau kita punya planning yang baik gitu. Itu Audrey. Yes. Kita sambung lagi ke Pontianak. Cuacanya cukup berawan. Selamat pagi, Pontianak. Kalau dari Pak Alex Andaro, Pak Arfan, kita harus membenarkan sesuatu, jangan ragu untuk mengatakan kebenaran. Apalagi nih, sebentar lagi masa pemilu. Jadi kalau lihat kecurangan dalam pemilu, penghitungan suara, jangan ragu untuk melaporkan ke yang berwajib. Oke. Betul Ajakan. sekali. Betul sekali. Jadi memang kita harus berani gitu ya. Kalau kita lihat pemilu sekarang ini, saya harus mengatakan ya, ini pemilu yang paling memprihatinkan loh dalam sejarah Indonesia gitu. Ya, ini pemilu yang paling memprihatinkan gitu. Karena dari awalnya saja ya, kalau kita lihat prosesnya kan itu dari awal kan. Ya. Dari awalnya saja ada orang yang sebetulnya tidak berhak menjadi calon gitu, kemudian diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan kemudian Mahkamah Konstitusi itu ya kemudian ketuanya itu diturunkan ya, dan sekarang Anwar Usman itu masih berusaha untuk memperoleh posisi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi lagi. Jadi ini luar biasa gitu. Ya, jadi Jimli Asidik gitu ya, saya kira seseorang yang cukup netral ya, yang sangat kita hargai kredibilitasnya sebagai hakim MK sudah mengatakan ini pelanggaran etik berat gitu. Pelanggaran etika berat gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya tentu saja hasil dari keputusannya mestinya melanggar kan, seperti itu. Jadi karena awalnya sudah melanggar, ujungnya semua pasti melanggar. Tapi kemudian kan diteruskan. Nah, setelah diteruskan kemudian kan kita lihat gitu fenomena yang terjadi saat ini apa gitu ya, bahwa aparat negara itu kemudian sudah melakukan banyak sekali keberpihakan gitu ya, dan ketidaknetralan gitu, termasuk presiden. Ini yang harus saya sampaikan secara terang-terangan gitu, karena saya sayang sama Indonesia gitu, karena saya cinta dengan negara ini, kita harus menyampaikan itu gitu ya. Bahkan sekarang ini sudah ada di beberapa tempat ya, di Jogja misalnya, guru besar UGM sudah bersuara. Kemudian kemarin dari guru besar UII itu sudah mengatakan Indonesia ini darurat kenegarawanan. Tuh, bayangkan itu. Ya, jadi ini harus berani kita katakan gitu, tentunya dengan cara yang sebaik-baiknya gitu, bahwa Pak Jokowi sudah waktunya kita harus kembali kepada kebenaran, kebaikan, kejujuran gitu ya. Jadi ini sudah tidak sehat gitu. Kalau saya melihat ini sudah waktunya kita untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Karena saya melihat sekarang ini ya, yang namanya bansos itu sesungguhnya ya kalau kita cermati ini sudah masuk ke dalam kategori money politik sebetulnya gitu. Ya, jadi kita harus berani gitu, dan berani menyuarakan ini, suarakanlah kepada orang-orang terdekat kita gitu. Suarakanlah di sosial media gitu ya. Dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik. Saya tidak ingin mengatakan pilih satu, dua, atau tiga gitu. Tidak, bukan itu. Bukan itu wilayah saya gitu. Tapi saya ingin mengatakan gitu bahwa ini kalau kita melihat ada hal-hal yang tidak pada tempatnya terjadi ya, maka kita sebagai orang yang punya akhlak gitu, punya moral, punya etika, kita harus berbicara. Karena kalau tidak, orang akan mempertanyakan kualitas Anda itu apa gitu. Kok Anda tidak berbicara gitu. Dan Anda akan ditanya gitu oleh, kalau saya akan ditanya oleh anak saya gitu ya, oleh para audiens saya, gitu, semua akan bertanya. Katanya ngomong leadership, kok begitu melihat hal-hal seperti ini, Pak Arfan hanya diam, takut ya, gitu. Itu sangat berbahaya gitu kalau saya ditanya seperti itu gitu. Aha, oke. Ini juga mungkin bisa apa ya, men-highlight juga ya pesan yang disampaikan Pak Arfan dari Pak Gunario. Mengkomunikasikan isi hati memang penting, tapi metode waktu berkomunikasi juga tidak kalah penting. Nah, Ya, ini setuju. melihat metode dan juga waktu komunikasi kita, Pak Arfan. Ya, setuju ya. Jadi sampaikan itu dengan
cara yang baik gitu ya. Banyak orang yang menyampaikan kebenaran, tapi kemudian mendapatkan kritikan, ya, sinisme dan sebagainya, karena menyampaikannya tidak dengan cara yang baik gitu. Jadi supaya kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, gimana caranya? Intentionnya harus dibenerin, niatnya harus dibenerin gitu. Kita menyampaikan sesuatu itu seperti saya sampaikan pagi ini, because I care gitu, because I love Indonesia gitu. Dan saya merasa ini masih bisa diselamatkan gitu. Dan saya bicara langsung ya, bukan menyindir-nyindir. Saya tadi bahkan saya menyebut nama ya, Pak Jokowi, tolonglah Pak ya, kita semua cinta Indonesia ya. Marilah kita jaga gitu ya suasana masyarakat kita, suasana kebatinannya menjelang pemilu ini dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, kalau ada hal yang salah kemarin masih ada waktu Pak untuk diluruskan lagi gitu. Justru itu kita harus berbicara itu untuk saling mengingatkan gitu. Ya, jangan sampai kita membiarkan gitu sesuatu yang mestinya tidak terjadi itu terjadi gitu. Jadi itu harusnya ditanggapi dengan penuh lapang dada, dengan penuh rasa syukur gitu sebagai sebuah cara dari sesama anak bangsa saling mengingatkan untuk kebaikan karena kita cinta Indonesia. Itu Ya. Audrey. Oke, terima kasih Pak Gunario. Satu lagi mungkin ya Pak Arfan dari Pak Karmoses. Arah dan tujuan dari speak up ini lebih kepada one on one atau di publik nih sebenarnya Pak Arfan. Dan gimana kalau tujuannya ke atasan ataupun ke leader kita, apakah masih layak? Silakan Pak Arfan. Ya, ke semua arah, Audrey. Oke. Ya, ke semua arah. Intinya adalah kita diberikan sebuah alat gitu oleh Tuhan untuk bisa bahagia dalam kehidupan kita. Itu adalah yang namanya bicara gitu. Karena kita tidak selalu bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, tapi kita selalu bisa berbicara. Yes. Gitu. Jadi jangan ada alasan bahwa ketika kita melihat ada ketidakbaikan di depan mata kita, kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita tidak punya kekuasaan. No, Anda tidak punya kekuasaan mungkin, tapi Anda punya kemampuan berbicara, gitu. Itu saja yang harus kita perbaiki. Bagaimana caranya menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan kata-kata yang patut, gitu ya, menyampaikan dengan penuh hormat, gitu, dengan penuh respect. Dan itu bisa terjadi kalau niatnya. Jadi niat itu emang sangat penting sih gitu ya. Niatnya itu harus karena cinta gitu. Niatnya itu karena kita sayang gitu. Niatnya itu karena kita peduli gitu. Kalau niatnya bisa kita jaga, insya Allah nanti tidak akan ada penyimpangan gitu dalam kata-kata kita. Tapi yang sering kali salah adalah karena niatnya adalah karena kebencian gitu. Ya. Orang yang niatnya penuh kebencian nanti akan dibelokkan oleh kata-katanya untuk menemukan kebencian itu gitu. Jadi jangan pernah berniat benci ya, hal-hal yang nggak baik, tapi niat kita semata-mata karena because I care. Itu aja, Audrey. Oke, karena peduli gitu ya, karena rasa sayang seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa pendalamannya terkait dengan berani bicara dan juga happiness. Apakah orang yang berani bicara itu akan menemukan kebahagiaan? Nah, belum tentu apakah seperti itu. Nanti kita akan bahas di sesi yang terakhir. Dan pastinya listeners masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami. Sudah ramai sekali yang menyaksikan, jadi boleh juga berkomentar ataupun menyapa kami pagi hari ini dalam Smart Happiness. Kita jeda saat untuk satu sesi terakhir. Tetaplah bersama kami sampai dengan jam 8 pagi. Ya, kita sambung lagi Small Listeners terkait dengan berani bicara. Pak Arfan, kita balik lagi gitu ya ke topik ini. Mungkin ini juga berkaitan dengan anger management karena kalau kita ngomongin bicara, kadang itu kita terlalu melibatkan perasaan kita gitu ya. Untuk apalagi untuk sesuatu yang sensitif, untuk menyuarakan sesuatu yang sepertinya banyak terlibat perasaan-perasaan di dalamnya. Gimana sih supaya kita bisa tetap mengontrol apa yang kita bicarakan dengan perasaan yang ada dalam hati kita? Silakan, Pak Arfan. Ya, yang pertama adalah intention. Niatnya dulu gitu. Niatnya itu yang harus bersih gitu. Niatnya itu harus karena kebaikan gitu. Niatnya itu harus karena kita peduli gitu. Ya karena niat itu seringkali berubah di tengah jalan gitu. Tadinya niatnya karena peduli, tapi kemudian niatnya karena sebel, karena kesel, karena benci gitu. Bukan itu gitu, ya. Karena nanti niat itulah yang akan mengatur kita gitu. Ya kalau niatnya aja udah nggak bener, nanti tahu-tahu ada aja kata-kata kita yang keserimpet gitu ya, slip of tongue gitu, kemudian akhirnya jadi salah gitu. Jadi niatnya itu. Jadi nomor satu, itu about mindset. Mindset itu kan adalah intention, sesuatu yang tidak kelihatan gitu. Ya. Nah, kalau mindsetnya sudah benar, ya, baru kemudian kita harus memilih bahasa yang baik, gitu ya. Jangan menyakiti orang lain. Ya, kalau Anda harus mengingatkan orang, seperti saya tadi kan, saya ingatkan saja, tolong ya Pak Jokowi, ya,
Bapak itu dicintai banyak orang gitu ya. Tolong kembalikan Indonesia ini ke eh, sesuatu yang semula, yang kita inginkan gitu. Jadi sampaikan dengan bahasa yang baik gitu, sampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya gitu. Dan jangan lupa teman-teman semua, yang namanya happiness itu, Audrey, Yes. happiness itu definisinya nih, saya menggunakan definisi dari Mahatma Gandhi ya. Jadi happiness kalau menurut Mahatma Gandhi itu gini, happiness is when what we think, Yes. what we say, and what we do are in harmony. Saya ulang ya. Happiness is, ya, happiness itu apa sih? When, ya, ketika what we think, what we say, and what we do are in harmony. Ya, kebahagiaan itu terjadi ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan itu sejalan. Itu namanya bahagia. Jadi kalau kita tidak membuat keselarasan antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan, alias nggak berani ngomong, itu tidak akan membuat kita bahagia. Yang ada adalah mandek, mampet gitu. Kenapa? Kita memikirkan A, tapi yang kita bicarakan B, yang kita lakukan C gitu. Itu tidak akan bisa membuat kita bahagia. Bahagia itu adalah ketika saya memikirkan itu, tentunya memikirkan yang baik ya. Saya memikirkan yang baik, saya menyampaikan yang saya pikirkan itu dengan baik, dan saya melakukan apa yang saya pikirkan itu dengan baik. Gitu. Jadi harus selaras gitu. Nah, orang yang tidak menyampaikan apa yang dia pikirkan itu tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Karena dia tidak menjadi orang yang selaras gitu. Ya, karena sudah terjadi apa namanya ketidaksesuaian gitu antara apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia katakan. Jadi itu harus sama dulu gitu. Oke. Itulah. PR-nya ya. Itulah. Ya. Yes, PR-nya di situ semua listeners harus selaras seperti itu. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Pak Arfan ya, dari Ibu Brigita di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Arfan, izin bertanya gitu ya. Kadang kita pengen banget gitu bicara di depan banyak orang, menyuarakan suara-suara kebaikan gitu ya, value yang baik. Tapi terkadang suka nggak siap dengan respon orang-orang di sekitar gitu ya. Kadang orang-orang menganggap sebelah mata atau bahkan justru melihat kita sok suci dan lain sebagainya jika kita mengatakan sesuatu yang baik. Gimana caranya supaya hal tersebut tidak menjadi batu sandungan kita untuk terus speak up ke depannya? Silakan, Pak Arfan. Ya, itu sih sebetulnya hanya masalah jam terbang saja ya. Oke. Itu hanya masalah jam terbang. Semakin sering Anda akan semakin terbiasa dengan hal-hal seperti itu gitu. Karena tentu saja ketika Anda mengatakan sesuatu, pasti ada orang yang bereaksi gitu. Itu kan hukum yang biasa terjadi di dunia kan, yang namanya aksi reaksi gitu ya. Jadi ya semakin sering, ini kan masalah jam terbang ya. Semakin sering Anda mengatakan sesuatu, maka respon yang akan Anda peroleh itu pasti sudah pernah Anda dapatkan sebelumnya gitu. Karena responnya kan bolak-balik sebenarnya itu aja kan. Yes. Ya, ketika kita mengatakan sesuatu itu pasti ada yang setuju, pasti ada yang nggak setuju. Ya. Gitu ya. Nah, ketika kita semakin sering, maka kita semakin sering mendapatkan ketidaksetujuan gitu, dan akhirnya kita semakin terbiasa gitu mendapatkan ketidaksetujuan itu gitu. Bukan itu yang membuat kita bahagia atau tidak, tetapi bahagia itu adalah ketika kita bisa mengatakan apa yang kita pikirkan. Bahagia itu adalah ketika kita bisa mengatakan apa yang kita rasakan gitu. Apalagi kalau kita menganggap ini sesuatu yang tidak benar ada di depan mata kita, katakan dong, ya. Katakan itu juga bikin status di Facebook juga loh. Ya, bikin status di Instagram, bikin status di TikTok gitu ya, bikin konten. Sampaikan gitu dengan cara Anda masing-masing. Sampaikan kepada orang-orang terdekat kita gitu. Jadi intinya harus menyampaikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tentu saja kapasitas kita berbeda, jumlah follower kita juga berbeda, ya. Ya sampaikan saja apa yang menurut kita baik, ya. Tapi sekali lagi niatnya sekali lagi itu yang harus dijaga gitu. Jangan sampai niatnya karena kebencian, karena ketidaksukaan gitu. Niatnya harus karena kebaikan bersama. Because I care. Itu yang paling penting, Audrey. Oke, Pak Arfan tersisa 3 menit lagi ya, 3 sampai 4 menit lagi gitu untuk kita membungkus, merangkum perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan berani bicara ya. Masa-masa sekarang dibutuhkan banyak suara gitu ya untuk kita bisa membetulkan lah sesuatu-sesuatu yang kayaknya kurang tepat gitu. So, adakah tips ataupun saran gitu ya, ataupun faktor-faktor yang harus kita bangun dari sekarang, mindset juga sehingga kita pun bisa menjadi sosok-sosok yang berani bicara yang pastinya sesuai dengan metode dan waktu yang tepat. Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak, Audrey. Jadi nomor satu yang ingin saya sampaikan,
happiness, kalau kita bicara mengenai kebahagiaan ya, happiness is when what we think, what we say, and what we do are in harmony. Itu nomor satu. Ya, kebahagiaan itu adalah ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan itu sejalan. Nah, kalau begitu, ya ketidakbahagiaan adalah, itu kan akhirnya kita bisa membuat definisi mengenai ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan adalah ketika apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang kita katakan. Oke. Dan apa yang kita katakan tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Itu namanya ketidakbahagiaan. Kenapa? Karena di sana terjadi sebuah penyumbatan gitu. Ya, walaupun yang dipikirkan itu penting, ya, tetapi nggak berani dikatakan, itu kan tersumbat gitu. Segala sesuatu yang tersumbat itu kan nggak bagus ya, iya Yes. kan? Yang membuat kita stroke apa? Karena Sumbatan. jalan darah ke otak tersumbat, ya kan? Ya. Yang membuat kita kena serangan jantung apa? Karena jalannya darah ke jantung tersumbat. Nah, jadi yang namanya penyumbatan itu selalu tidak bagus gitu. Penyumbatan itu juga tidak membuat kita tidak bahagia. Nah itu, ya. Nah, berarti yang kedua adalah kalau begitu, ya, kalau apa yang Anda pikirkan baik, maka jangan ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang Anda pikirkan, gitu. Ya, karena kalau ditanya mana yang lebih baik, berbicara atau diam, ya, maka saya ingin mengatakan dua-duanya baik, gitu. Ya, tapi catatannya satu, ya, apapun yang Anda pilih itu harus memberikan value. Kalau Anda memilih diam, ya karena sudah terlalu banyak orang yang berbicara, mungkin diam lebih baik bagi Anda. Kalau Anda tidak punya sesuatu yang bisa Anda katakan, mungkin diam lebih baik. Kalau Anda tidak punya persiapan, mungkin diam lebih baik, gitu ya. Tetapi kalau Anda sudah punya persiapan, Anda punya niat baik, Anda punya cara untuk mengatakan yang baik, Anda punya persiapan untuk memilih kata-kata yang baik, Anda harus bicara. Gitu. Karena kalau kita melihat ada kezaliman di depan mata dan kita hanya diam saja, siapa bilang tidak ada resikonya? Resikonya adalah hati nurani kita akan berontak, kemudian orang-orang di sekitar kita pun juga akan mempertanyakan kredibilitas kita. Karena kalau kita diam melihat kezaliman, itu berarti kita setuju, itu berarti kita merestui, itu berarti kita meridoi. Jadi katakan apapun, termasuk yang sedang terjadi di negara ini, yang menurut saya hari ini kita tidak sedang baik-baik saja. Katakan sesuatu, tulis status dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Yes. Itu. Oke, jangan lupakan intention dan juga metode serta waktu dalam kita menyuarakan suara hati, pikiran, dan juga pastinya kata-kata kita gitu ya, small listeners, sehingga kebaikan itu bisa tercipta di sekitar kita. So, terima kasih Pak Arfan, insight-nya pagi hari ini. Semoga membuka suara-suara yang sempat terdiam selama ini, begitu ya. Dan juga pastinya small listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi di Jumat depan dalam Smart Happiness dengan topik-topik yang lebih menarik. Kalau begitu, kami pamit semua listeners. Saya Audrey Juana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If If you you be happy, be be happy. happy Nah, now.